Ibu Erni, Ustadz, bagaimana aturan dalam Islam bagi seorang wanita berstatus janda agar terhindar dari fitnah? Satu, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Yang ketiga, la tusafiranna mra'atun. Jangan pergi keluar rumah tanpa mahram. Yang keempat, la takhda'na bil qaul. Jangan berkata-kata dengan suara mendayu-dayu, mendesah sehingga yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada orang-orang yang hatinya ada penyakit, maka dia berhasrat. Semua yang memancing hawa nafsu, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan, dia hindari. Aisyah setelah Nabi SAW meninggal, maka lebih 40 tahun Aisyah dalam keadaan tidak menikah sampai Nabi SAW meninggal dunia. Tapi dia ibunya orang beriman. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Maka Aisyah adalah ibu kita. Dia menjaga dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang ibu. Walaupun waktu itu usianya muda belia. Pak Faris, Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya setelah sholat Jumat terus jadi imam di rumah bersama istri dan anak? Pak Faris habis sholat Jumat di masjid, dia pulang ke rumah, dia sholat zuhur, jadi imam untuk istrinya dan anaknya. Apa hukumnya? Ada seorang sahabat Nabi sholat sama Nabi di Masjid Nabawi. Selesai sholat sama Nabi, Nabi pulang ke rumah. Nabi itu kalau salam, habis salam dia belok ke kiri apa ke kanan? Kiblat gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ke kiri. Loh, afdalnya kan ke kanan Pak Ustaz. Orang rumah dia di kiri. Rumah Nabi kan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ke kiri, masuk ke rumahnya. Karena kamar dia di situ. Kecuali kalau dia ada urusan baru dia ke kanan. Jadi Nabi itu logis juga, logika. Nah, selesai sholat Nabi pulang ke rumah. Sahabat duduk di masjid. Gak berapa lama datang orang kampung sahabat. Masuk ke masjid, mereka sholat lagi. Sahabat yang sudah sholat dengan Nabi ini jadi imam. Kira-kira cerita saya ini bisa tak menjawab pertanyaan Pak Faris? Bisa. Karena dalam kasus ini sahabat ini sholatnya 2 kali. Sekali dia sholat sama Nabi jadi makmum, sekali lagi dia sholat jadi imam. Jadi sholat itu sebetulnya berapa kali Pak Ustadz? Yang pertama menggugurkan kewajiban. Yang kedua mencari fadilah. Salat yang pertama Bapak di masjid menggugurkan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban Jumat. Setelah itu pulang ke rumah, salat zuhur. Apa itu? Mencari fadilah. Berapa kali? Orang boleh salat beberapa kali, berkali-kali. Jadi Bapak pulang ke rumah menjadi imam zuhur untuk anak dan istri, hukumnya boleh. Apa itu? Fadilah. Muncul masalah Pak Ustadz. Istri dengan anak Bapak ini kan sholatnya wajib. Bapak ini sholatnya sunat. Itulah dalil mazhab Syafi'i, imamnya boleh sunat, makmumnya wajib. Kenapa? Karena sahabat Nabi tadi. Sahabat Nabi tadi sholat jadi imam, padahal sholat dia itu yang kedua. Yang kedua itu sholat sunat. Yang pertama tadi wajib. Ibu Debbie, Ustadz, apakah boleh melaksanakan sholat istikharah, sholat taubat setelah sholat malam setiap malam? Ataukah kedua sholat tersebut dilakukan di waktu tertentu? Sholat istikharah 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, begitu jam. Pagi, subuh, sampai terbit matahari. Kalau di Pekanbaru sekarang maghribnya jam 6.30, maka 6.30 pagi sudah bisa sholat sunat isyraq. 6.30 sampai kalau sekarang, kalau 12.30 zuhur, 15 menit sebelum zuhur, 12.15,
Jadi dari 6.30 ke 12.15 itu ada 3 sholat. Kalau dia sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari dalam masjid, namanya isyraq. Kalau tidak ada sholat subuh berjamaah, dia sholat di kamar, di rumah, kemudian dia pas mau berangkat kerja sholat, namanya duha. Kalau dilaksanakan waktu panas terik, hina tarmidul fisal, ketika anak onta tidak bisa menempelkan perutnya yang tipis ke pasir karena panas, namanya awabin. Dilaksanakan di awal, isyraq. Dilaksanakan di awal, di tengah, tidak cukup 3 syarat, duha. Dilaksanakan di ujung sangat panas terik, awabin. Hadis riwayat Muslim, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat Isya jam 8 malam. Salat subuh jam 5. Dari 8 ke 5 tahajud. Dibagi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 jam. 1, 2, 3. Sepertiga pertama. 1, 2, 3. Sepertiga kedua. 1, 2, 3. Yang afdal itu mana? Nih, afdal. Tapi karena jam tidur kita berbeda, jam tidur zaman Nabi habis Isya tidur. Makanya mudah untuk yang sepertiga kedua ini. Kita sekarang di ujung. Nggak bisa di pangkal, ya di ujung. Bangunlah jam 4 atau 4.30 atau jam 4. Laksanakanlah sholat-sholat. Apa di sini? Tahajud. Witir tadi sudah di awal. Ini sholat-sholat yang terikat dengan waktu. Tapi ada sholat yang tak terikat dengan waktu. Apa itu sholat yang tak terikat dengan waktu? Sholat istikharah. Apalagi sholat taubat. Apalagi sholat hajat. Apalagi sholat wudu. Jadi kalau bangun malam, apa yang pertama dilaksanakan? Sholat wudu. Apakah tahajud dulu baru yang 3 ini? Atau 3 ini duluan baru tahajud? Tak ada aturan, terserah. Kalau dilaksanakan tiap malam, bagus, tak salah, tak ada larangan. Pak Maulana, Ustadz saya orang biasa, dari keturunan orang biasa, tak punya gelar, pangkat nama besar. Apakah boleh kalau saya menikahi seorang wanita yang masih cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya mengikut. Saya termasuk masalah hukum. Ada orang membolehkan, tapi saya ikut termasuk yang ketat tentang masalah menikahi syarifah. Menikahi keturunan Nabi SAW, perempuan disebut dengan syarifah. Syarifah. Kalau perempuan syarif. Saya ikut pendapat yang aslam syarifah, ya nikahnya sama syarif. Kalau syarifah nikahnya sama syarif. Itu fikih mazhab Syafi'i. Ada namanya kafa'ah, ada namanya kufu. Walam yakullahu kufu. Kufu itu artinya selepel, selevel. Kufu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, makanya ada orang menuduh apa nih mazhab Syafi'i ini, wah, mengkotak-kotakkan manusia. Cinta kan tidak memandang, wah, entah apa-apalah kata dia mengkritik. Tapi pernikahan kan tak sesimpel itu. Oleh sebab itu, ini masalah sosial. Jadi mazhab Syafi'i ada namanya sekufu. Dalam masalah kufu ini, kalau syarifah nikahnya sama syarif, yang sama sarap. Saya pilih pendapat ini, lebih selamat. Ibu Rahmianti, Ustaz bagaimana cara agar saat meninggal nanti kita melakukan amal penghuni surga? Itulah yang kita kaji dari tadi, Bu. Jangan ujub bangga terhadap amal. Jangan riak terhadap amal. Jangan putus asa banyak dosa, yakin Allah bukakan. Sering-sering minta ya muqallibal qulub, engkau membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati, sarrif qalbi ala dinik. Istiqamah. Karena kita takut kalau buat dosa, buat maksiat, mabuk, mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang paling puncak semuanya adalah berharap kepada Allah. Roja.
Ini sudah kita bahas dalam 53 stasiun. Roja. Roja itu apa? Harapan. Ketika kau amat sangat takut dan kau gantungkan harapanmu hanya kepada Allah, saat itu Allah tak akan menyia-nyiakan harapan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak menyia-nyiakan balasan orang yang baik. Putuslah harapan. Satu-satunya hanya kepada Allah tadi. Aku sudah beramal, aku sudah berniat baik, sudah kujaga dari syirik, sudah kujaga dari riya, sudah kujaga dari sum'ah. Tak ada lagi Allah. Satu-satunya yang aku modalku hanya satu, berharap. Berharap kepada Allah. Sedangkan ada orang dulu zaman Nabi takut. Saking takutnya dia berwasiat. Nanti kalau papa mati, bakar jenazah aku, masukkan ke dalam nampan, campakkan ke laut. Kenapa? Aku takut. Dosaku banyak. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan lagi debu-debunya, satukan lagi wahai malaikat, masukkan dia ke surga, aku sudah mengampuni dia karena dia sangat takut kepada aku. Nah, jadi sebetulnya dari awal pembahasan hadis keempat ini sampai finish, sampai ujung, bagaimana kita takut, cemas, ngeri kepada Allah, lalu berserah diri, mendekatkan diri kepada Allah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau hanya kami kembali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah pemahaman yang saya baca dari para ulama, termasuk dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Jangan lupa besok kita bahas hadis yang kelima. Buat judulnya hadis kelima, bid'ah yang tercela. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.